Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikran Amiruddin dari kelas PTIKI kelas Parepare. Saya akan menjelaskan mengenai struktur interkoneksi bus. Struktur interkoneksi bus adalah kumpulan lintasan yang menghubungkan berbagai komponen-komponen seperti CPU, memori, dan I/O yang saling berkomunikasi satu dengan lainnya. Dan yang pertama adalah memori. Memori umumnya modul memori terdiri dari N word yang memiliki panjang yang sama. Masing-masing word diberi alamat numerik yang unik, 0,1 sampai N-1. Sebuah word data dapat dibaca dari memori atau ditulis ke memori. Sifat operasinya ditandai oleh sinyal-sinyal kontrol read dan write. Lokasi bagi operasi dispesifikasikan oleh sebuah alamat. Data yang masuk, read, write, address, dan data. Dan yang keluar, data. Dan yang kedua adalah I/O modul. I/O berfungsi sama dengan memori. Terdapat dua buah operasi baca dan tulis. Selain itu, modul-modul I/O dapat mengontrol lebih dari satu perangkat eksternal. Kita dapat mengaitkan interface ke perangkat eksternal sebagai sebuah port dan memberikan alamat yang unik, misalnya 0, 1 sampai M-1 ke masing-masing port tersebut. Di samping itu, terdapat juga lintasan-lintasan dan internal bagi input dan output data dengan suatu perangkat eksternal. Terakhir, modul I/O dapat mengirimkan sinyal-sinyal interrupt ke CPU. Data yang masuk, read, write, address, internal data, dan external data. Dan yang keluar, internal data, external data, dan interrupt signal. Dan yang ketiga adalah CPU. CPU membaca instruksi dan data, menulis data setelah diolah, dan menggunakan sinyal-sinyal kontrol untuk mengontrol operasi sistem secara keseluruhan. CPU juga menerima sinyal-sinyal interrupt. Data yang masuk, instruction, data, interrupt sinyal, dan yang keluar, address, kontrol sinyal, dan data. Pengertian interkoneksi bus. Interkoneksi bus adalah bagian dari sistem komputer yang berfungsi untuk menghubungkan antar perangkat utama pada komputer guna memindahkan data dan antar bagian-bagian dalam sistem komputer. Karakteristik penting sebuah bus adalah bahwa bus merupakan media transmisi yang dapat digunakan bersama. Sebuah sistem bus terdiri dari 50 hingga 100 saluran yang terpisah. Masing-masing saluran ditandai dengan arti dan fungsi khusus. Fungsi saluran bus dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Yang pertama adalah bus data atau data bus. Merupakan jalur-jalur perpindahan data antar modul dalam sistem komputer, baik lebar maupun jumlah saluran menentukan kinerja sistem komputer. Kedua, bus alamat atau address bus. Merupakan bus untuk menandakan lokasi sumber dan tujuan pada proses transfer data. Pada saluran ini, CPU akan mengirim alamat memori yang akan ditulis atau dibaca. Ketiga, bus control atau control bus. Merupakan bus yang digunakan untuk mengontrol izin akses ke data bus dan address bus. Jadi sebelum data masuk atau keluar untuk ditulis atau dibaca, akan dikontrol terlebih dahulu. Bus system menangani komunikasi data antar modul memori utama, change memori pada prosesor, dan semua peranti I/O yang tersambung pada mainboard komputer melalui expansion bus interface. Bus lokal menjadi penghantar data antara cache memori dengan CPU. Bus ekspansi menjadi saluran utama bagi setiap peripheral yang terhubung dengan mainboard seperti NIC, SCSI, controller, peralatan lainnya seperti modem, peranti serial, dan paralel seperti mouse, keyboard, dan printer. Oke, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.